Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, segenap syukur kita persembahkan tak henti kepadanya atas kudrah dan iradah kepada kita hingga malam yang amat mulia ini. Teriring salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan, uswah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, banyak orang ingin menjadi manusia terbaik, akan tetapi sedikit orang yang tahu apa saja indikator manusia terbaik. Banyak orang ingin menjadi orang hebat, akan tetapi sedikit orang yang paham apa saja indikator untuk menjadi orang hebat. Banyak orang dia ingin menjadi manusia terbaik di hadapan manusia, akan tetapi sedikit orang yang tahu dan yang ingin tahu apa saja indikator agar kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah. Banyak orang dia ingin menjadi manusia terbaik dengan rekan sejawatnya, dengan rekan kantornya, dengan sahabat sepermainannya. Akan tetapi sedikit orang yang tahu dan sedikit orang yang mau tahu bagaimana sebenarnya manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah. Kesempatan yang amat singkat ini, kita akan melihat beberapa hadis Nabi yang menyatakan tentang indikator manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata Nabi, manusia terbaik adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian, sebaik-baik orang di antara kalian yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Dua indikator dalam hadis ini. Manusia terbaik yang mau belajar Al-Quran, baik dalam konteks membacanya, baik dalam konteks menghafal ayat-ayatnya, baik dalam konteks memahami isi dan kandungannya, baik dalam konteks sesuatu yang sifatnya dengan Al-Quran. Setelah dia paham, setelah dia bisa membaca, setelah dia mampu menghafal, setelah dia mampu mentadabburi, mengetahui tafsir dan kaedahnya, lalu diajarkan kepada orang lain. Man ta'allamal Qur'an wa 'allama khairukum. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, yang mau belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Karena membaca Al-Quran
belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu berbeda martabatnya di hadapan Allah dengan membaca buku, dengan membaca novel, dengan menonton film. Bahkan mungkin bisa saja dengan membaca hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena membaca Al-Quran pahalanya per huruf, sedangkan membaca yang lain pahalanya hanya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amthaliha, wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Satu huruf 10 dibalas. Baca apa kita kira-kira? Yang sekali baca per huruf, per abjad dapat pahala 10, baca apa? Tidak ada, kecuali membaca Al-Quran. Setelah dia paham, lalu diajarkan kepada orang lain, karena perbuatan paling mulia di antaranya mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Lalu kita ajarkan, kita sebarkan kepada manusia yang lain. Lantas kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Saya sering ingatkan bapak-bapak yang punya anak, bapak-bapak yang punya cucu, ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu. Jangan anakmu bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah, bisa membaca Al-Quran bukan sama orang tuanya, malah sama tengkunya. Lantas apa pekerjaan orang tuanya? Jangan sampai anak kita itu bisa baca Al-Quran alif ba, bisa baca Iqra, awalnya itu dari ustadznya. Mestinya anak dia lebih dulu kenal huruf-huruf Al-Quran, dia lebih dulu kenal huruf hijaiyah, dia lebih dulu bisa mengeja Al-Quran dengan orang tuanya. Bukankah begini model khazanah kebudayaan Aceh di kampung-kampung tempo dulu? Rata rumah na orang buat jamun, hotel bubut long mentang-mentang nak. Tajak rumah mawah halimah, kepebu ana miat nasi peluh nan cucur gule. Rumah jih pina, rumahnya pina, rumah jih pina. Ini Iqra, suruh ajarkan pada orang. Bukan tidak boleh, maksudnya lantas peran orang tua apa? Manuk-manuk mentang. Hana cocoklah. Iya, memang kita harus kita sampaikan, kita berikan, kita ajarkan, kita berikan pendidikan agama kepada guru-gurunya. Nanti sayang orang tua nggak dapat apa-apa, mana pahala jariahnya? Karena kalau orang tua memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak, memperkenalkan bacaan Al-Quran kepada anak, mengajarkan Iqra kepada anak, Iqra ini akan terus dipakai, huruf hijaiyah itu akan terus dipakai. Apakah dia nanti sudah bisa menghafal Al-Quran? Huruf hijaiyah orang tuanya yang mengajarkan, yang dia baca terus. Dia baca kitab, baca bajuri, baca i'anah, baca ma'ali. Itu kan huruf hijaiyah semua. Dan di mana mereka belajar? Ini tugas kita pertama. Agar menjadi manusia terbaik, aktifkanlah membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Pertama. Yang kedua, kata Nabi, manusia terbaik khairukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, yang paling bagus akhlaknya. Apakah konteksnya akhlaknya kepada Allah? Yakni ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah Allah dan tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Akhlak dia kepada Allah, perintah Allah dia jalankan, larangan Allah dia tinggalkan. Ini akhlak kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Rasulullah, tiap mendengar namanya bersalawat kepadanya. Kata Nabi, manusia paling pelit di dunia ini adalah
manusia yang ketika mendengar namaku dia tak pernah bersalawat kepadaku. Akhlak dengan sesama manusia, dengan kawan kita, dengan sahabat kita, dengan guru kita, dengan adik kita, dengan rekan kerja kita, dengan teman permainan kita, dengan teman ngopi kita, dengan teman mandi laut kita, dengan teman kita jogging. Bagaimana akhlak kita dengan mereka? Akhlak secara kosmologis dengan alam semesta. Bagaimana kita memperlakukan semut, bagaimana kita memperlakukan nyamuk, bagaimana kita memperlakukan makhluk Allah selain manusia, diatur dalam agama ini. Manusia terbaik ahsanukum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Bahkan inti daripada diutusnya baginda Nabi untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. 13 tahun Rasulullah memperbaiki akhlak orang-orang Arab itu. 13 tahun Rasulullah memperbaiki akhlak orang-orang jahiliyah. 13 tahun lamanya memperbaiki akhlak manusia. Akhlak dengan siapa? Dengan Allah. 13 tahun lamanya. Baru perintah hijrah ke Madinah, perintah turun syariat di Madinah. Akhlak dia dengan Allah diajarkan oleh Nabi. Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Allahus samad, tidak ada yang sebanding dengannya, semua bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Ini yang diperkenalkan Nabi. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah oleh jahiliyah, Tuhan yang bukan esa, Tuhan yang tidak bisa bergantung segalanya, Tuhan yang beranak dan diperanakkan, Tuhan yang setara dengannya, diperkenalkan oleh Allah. Bagaimana akhlak kita semestinya kepada Allah sebagai Tuhan. 2. Yang ketiga, sebaik-baik manusia, manusia terbaik dalam pandangan Rasul, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Manusia terbaik, manusia yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah manusia terbaik kepada keluargaku. Kita bagaimana memperlakukan anak, bagaimana kita memperlakukan istri sebagai suami, bagaimana kita sebagai istri memperlakukan suami, memperlakukan anak, memperlakukan mertua. Manusia terbaik adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Kita kadang kalau nongkrong di warung kopi, oh sabah meja tanya bayi mendum, nasi peluh banti peluh dah bayi tanya, merupah-rupah bayi ke lo pejut gop. Padahal yang jeb kupinyan sekedar ngon hana hubungan darah so cit gop, yang darah desa gop, banti peluh gop, merupah-rupah bayi kupi. Padahal bisa saja udah tajib kupinya ngan senek ngan makanan, bisa saja habis 100 ribu 200 ribu. Tiap bengah dua bagai kupi, tiap bengah dah bayar. Tapi kadang 30 ribu lah kepeng lianu, kap kilo babrik peng ah. Ka bengi. 10 ribu lah kepeng li rumah. Ai sia ada ga bepeng yang baroh ka. Hai pu baroh yang baroh ler tuh nujuk, masa belanja sebulan ler tuh, pu dah baju. Ler tuh. Sabana modal uragamanan pegapa promo. Yang apa belanja ler tu ribe. Yang jika hemat-hemat jubut save bulan. Oh pajan save bulan. Nyokan ni batai tak baju. Hantep. Tapi kan ni dia apa kan? Hemat-hemat bu, hemat-hemat. Gimana
Ada tani hemat lahir tu ribai. Tanya tidak rumah tu tidak. Anak tu tujuh nomor 2 lahir rumah. Teh lahir tu ribai. Mesti minggu kadang teh. Nyoka yang luar tebak pegah. Kah hemat-hemat begat be. Luar na teh hemat. Tabah peluk rukuk kadin peng. Kadang siura leboh peluk. Nyan hana teh hemat ditanya. Dia lah kepeng di rumah. Nak peng belanja abangnya. Peng berota apa ni? Nah, ler 2 ribu, 20 ribu aku kujak bakauri. Handa bah malai tu, sebab 8 dia dah jak. Sebab ladum na cepat kata nurun menan. Jak 8 bakauri kau, sedekah 2 ribu. Nyan hai tako. Nah, ciuru lagi nyan, tapi kauri no uri kampung lung ni. Mampu jadi begah menan karena dengan lung ceramah ini. Lung ceramah ini kau begah. Kau tahu? Ini jadi persoalan. Jadi kalanya kita terlalu murah hati dengan sahabat kita, tapi kadang terlalu bakhil dan pelit kita dengan keluarga kita. Ila kepeng 2 ribu tengah lian ni kemun, hana peng dah bagah. Padahal nak kemun dia. Bisa jadi mantang wali dengan kemunnya. Menyata andai ji tanya mati kadang. Tahu pernikahan ni tanya, yang ke ji? Bisa jadi. Hai anak ayah tu, anak abang tu, anak adik tu. Yang kan kuman, anak kuman, anak kemun. Mantang nak hubungan nasab, hubungan talawari. Tapi kata kita pelit kepada mereka. Oh, punya bagian jaket tua dia kadang-kadang ke abang, ke adik, ke perumoh abang, perumoh adik. Tua dia. Yang tinggal adalah urung-urung lain yang kadang-kadang hanya hubungan keluarga. Boleh saja. Yang ingin disampaikan dalam hadis ini adalah mari kita memperlakukan menjadi manusia terbaik. Maka menurut Nabi, manusia terbaik itu adalah indikatornya seberapa baik kita dengan keluarga kita. Kalau orang lain kita berani nyuruh salat. Ada kawan lagi nongkrong di warung kopi, semayang lihat, hana mangan, panina dia kedai kopi ke masjid. Padahal mungkin dia yang ada semayang. Tapi kadang anaknya, bah menang kedai bayi budak tu boleh sayang, tu bayi budak tu po tuju sirai mano jai kulai semayang. Hana tayu. Kita terlalu baik kadang kepada orang di luar keluarga kita, bakhil dan pelit kita kepada keluarga kita sendiri. Padahal kata Nabi, manusia terbaik, manusia yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah amat mulia memperlakukan istri-istrinya. Rasulullah amat mulia memperlakukan anak-anaknya. Rasulullah amat mulia dalam memperlakukan cucu-cucunya. Bahkan di detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil Fatimah Az-Zahra. Fatimah, ke sini saya bisikin. Saya akan kembali kepada Allah. Menetes air mata Fatimah. Menangis dia. Dipanggil lagi, Fatimah ke sini, jangan menangis. Jangan menangis, kenapa? Karena orang yang mendahului, orang yang lebih dulu akan menjumpai aku setelah aku meninggal ini adalah engkau wahai Fatimah. Maka setelah Rasulullah wafat, berapa tahun kemudian wafat Fatimah Az-Zahra. Fatimah, jangan kau nangis, sini dulu. Dibisikin oleh Nabi, Fatimah, as-salah, as-salah, as-salah. Fatimah, kalau kau enggak salat, walaupun kau itu anak seorang Rasul, enggak bisa saya bantu. Enggak bisa saya bantu, kau harus salat. Ini kan pesan kepada kita juga. Kadang kita di mulut cinta Nabi, cinta Rasul, tapi wasiat Nabi as-salah, as-salah, kabur dia. Wasiat Nabi enggak kita jalankan. Ini menjadi PR. Yang paling enggak kepet. Kata Nabi, manusia terbaik khairukum may yurja khairahu wa yu'minu syarrahu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah manusia yang dapat diharapkan kebaikan kepadanya. Kalau duduk dengannya bertambah kebaikan kita, nongkrong bersamanya tambah taat kita kepada Allah,
duduk bersamanya, bersimpuh di hadapannya, menyebabkan kita menambah ilmu dan pengetahuan. Ini manusia terbaik. Dan dia aman terhadap kejahatan dan kemaksiatan. Asal kita melakukan kemaksiatan, dicegahnya. Dan inilah sebenarnya dalam kitab Maraqi Ubudiyah digambarkan siapa sahabat sejati. Sahabat sejati itu adalah sahabat yang selalu menunjukimu menuju jalan yang benar, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Bukan ABS, asal bapak senang kalau di kantor. Atau yang god ilapornya nani buah lu. Atau yang butuh-butuh ilapor nyan gop karena kritik lu. Ini masalah. Yang kelima, manusia terbaik khairukum man at'amut ta'am. Sebaik-baik manusia adalah, kata Nabi, manusia yang selalu memberi makan kepada saudaranya. Bahasa Aceh, kauri. Orang yang paling god berkah oleh Nabi, orang yang paling lama kauri. Dalam konteks apapun, apakah yang namanya traktir, kauri, atau apakah dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lain, atau dalam kegiatan keutamaan yang lain, atau kegiatan yang sifatnya kegiatan keagamaan yang lain. Orang paling baik, orang yang paling banyak kenduri, orang yang mau mengajak orang lain, orang yang mau memberikan makan orang lain. Apalagi ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apalagi menganjurkan makan anak yatim dan orang miskin yang jika rawatlah. Pahala luar biasa. Urang paling god, urang paling le kauri. Dan urang paling le kauri, urang Aceh. Kagak le urang Aceh. Taikat kambing ngena leung, taikat urang ngen kanduri. Menyo perle kambing baik ipluung, nyankan ngen talau ikat. Menyo ngen talau taikat hanana leung, ipluung cik talau putu. Cara ikat kambing hana meceh ba talau. Umpun beloi samping, na leung beloi samping. Kambing-kambing lain ni jak kenan badannya. Tapi kita kadang hanya mengikat kambing, tapi makanan enggak ada karena hana menjiplung tu berjalan. Plung berjalan danyo kono kadang diurung kerja motor. Yang karena hana lain halim. Taikat urung ngangkan duri. Kalau mau persatuan terus berlangsung, kalau mau silaturahmi tidak putus, kalau mau hubungan keluarga akrab, kauri boleh. Daur Acehnya orang paling le kauri. Nyai tanding le kau. Di Yogyakarta Maulud hanya 12 Rabiul Awal, gerebek Maulud namanya. 12 Rabiul Awal. Di Surakarta gerebek Maulud namanya. Kapan? Hanya 12 Rabiul Awal. Di mana-mana di Indonesia ini kadang hanya 12 Rabiul Awal. Yang luar di 12 ingat helom. Yang lebih parah lah. Tapi bagi orang Aceh 4 bulan kenduri maulid. Umaya. Hai merumpok kauri bak Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Hai merumpok Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Hai merumpok Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Hai merumpok Jumadil Akhir, kadang-kadang bungah-bungah puasa ke buka mulut ke. Nya nak puasa. Dia tanya, "Hai nak puasa ke hana dengan mulut?" Nya dah fikir udah lagi. Nyamban semangat. Kamu ada kampung-kampung jamun. Oh, usia 7 bulan kauri. Kurang bulan kauri. Lahir kena tanya odonya usia 7 hurau. Kauri. Akikah. 40 tahun ada kalanya. Kauri lah. Mentu ibu ikra. Ka tamat ikra. Kauri. Tamat ikra Quran. Kauri lah macut. Bacut. Tapi jamin. Betul-betul. Bacut kauri. Tamat Al-Quran, kitab matan takrib kauri. Tamat matan takrib bajuri kauri.
Dari bajuri ana kauri. Padim boh jilid, lega kauri. Mahali urung but, tapi kauri pujut bentuk syukur ya kepada Allah. Dan memang manusia terbaik yang paling banyak kendurinya. Sampai long na bang letting lon di Belang Jerun. Igaknya yang gemekat pecah belah. Bagian piring, bagian pinggan, bagian cupi, bagian ayan, belangong, ada lagi yang mandum, ada bagian alat dapur. Sampai saya bertanya, bang, apa idenya? Dari mana idenya sehingga jual pecah belah seperti ini? Pujanyo nak mekat, lah god ino nak mekat. Ya lu dah lu, ilong penasaran cit. Lah god nak mekat. Biasa punya kampung-kampung kopi dah mekat lah god. Biasa dah mekat mesir badat terceruh lah god. Tempe goreng, bakso somai lah god. Nyo iro nak piring nak mekat, lah god. Apa balong kuanan kibah lah god. Urang Acehnya cukup tegar kauri. Hap kauri bekas piring. Ya belum? Semakin le kauri, semakin le bekas piring. Semakin le kauri, semakin le bekas gelas. Semakin le bekas gelas, semakin meningkat konsumen blog lah. Kepekah balong. Nyo seandai ji tungguanan karena biasa kepekahnya mana urang kampungnya galak mutang. Pakai ke muka bayi. Maka ji urang Cina, urang jamun mana long kala ni kampung lo. Lừa ke Mekah nya ada ajak reman ke dia lừa peng lừa ke Mekah orang Cina hana lừa ke Mekah menderita lom ho peng bayar hutang agak utuh jamun singkala awak Jawa utuh punya dak urun Jawa utuh oh nyan wah lừa kerja le pegat bangunan 2 bulan jak depan ni peng Cina kala utuh aja ha lừa rumah peng apa ya tuang ilau rumah hanya hanan pegak-pegak dekat rumah panen hana li nyo daya na li lelah dah sang bayar tamah engkau baju tamah engkau tapi dia tu dalam kerja lagi peng le na peng le baju lagi peng le baju di awak Jawa kalau lagi kerja ju le ada kau cangkoi urang Aceh no panjang tiradang cemangkoi maka ji trip li cemangkoi urang Aceh Tabak saya ke Cemangkoi lewat urang gelang ga cangkoi pegah apa ke ban dah trip dah ka anak merempa ka tak kawan don gelang ni cangkoi yang jika lagi yang pekat dendro di dia saya lewat urang ka pegah apa le saya lewat urang ka pegah apa maka ji minta upah apa urang Aceh trip li tirap-tirap abi awak Jawa lu ka lelu no ke cangkoi jadi hotel Cemangkoi mu pingkui ju penan hanang nging tau saya kali mai tanya tiradang amno kerling liau lain upah tanai batirap pak mah pok apa nak baca guru nak kabi ke bacut kai lagi bacut jadi kalau ingin melihat manusia terbaik kalian yang paling le kauri demo konyan nah lencang ramai orang ai kauri pokoknya kauri pulai masjid kauri masya-Allah gebah kauri kena masjid di orang Jumat paju dah tambah-tambah ada kalanya hai jak ba kedai ia gebah kedai nya kauri memang meno hana midang tagai ada abu bungkuk kan kauri cik kauri je hana mencih midang melapik lagi tanya malu hana mencih mana je memberikan makanan satu bungkus buprang kan mahai buprang hai hana mahai secara logika 5,000 sabo 5,000 buprang yang sabo tapi mangat luar biasa urung kaya hawa ke buprangnya urung kaya hawa pa ke belah katanya ke belah tepi hawa ke bu kauri masjid pujud ada keberkahan di sana pujud ni kalian le urang nya tak pegak kauri rumah nya dalam tentai yang jak sama yang mandum dalam tentai tapi menyetak kauri tabah kauri masjid ada kalanya bubungkuh tabah hotel bunga tak pesan bab panitia tak pegah bab panitia yang pajoh pasti urang dari tebiat semayang le ke sembahyang subuh le ibadah ke mau doa ke dengar ceramah ke dengar kajian ke baca Quran tebi ke cobu tapah kejak ba SD kejak kena ba kedai-kedai kopi lain ya sama jauh kedai watai ke pajuh ulam bismillahirrahmanirrahim urang sembahyang menyajak rumah dalam dentai menyajak rumah walaupun dayung doa ke deh yang doa ko imam jika nya doa dengar ke Roi bapa. Pajan semangat. Yang ke telefon astaghfirullahalazim min kulli. Yang ke ina tak semangat.
Tapi terus awal wa akhir wa jahir wa nya kabeh jual le. Pulang ku dia terus ku dia pulang kulhu jangan baca tu. Han baca kan dan berdoa cini kala nurung macam rakam nah. Ladom jahana je Allahu ahad. Poh dia jamak yang dua poh. Bila ngelibut-but boleh jamak malam ni. Aki jamak pina. Yang kenya tak? Ahad. Yang kenya bak ujung cok bak ujung. Ahad. Yang kadang. Tapi mian masjid. Masya Allah. Bayangkan menyetiap bengah nak kauri nai masjid jami yo. Mak kiban pahala urung bi. Hai dah bilang sini pernah bu pahala. Dan yang pajak huru-huru mulia mu popo tanya sama yang tu boh mu popo tanya. Dan yang hebat ada orang-orang yang dermawan amat luar biasa, dia kenduri di waktu subuh untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah. Subuhnya hanya ada dosa di dalam dia pujut tamu pat galom jaga tengut utak mentengle ata-ata yang hanagat galom dah hanata baru dah budah hap dah budah jak bakmon mana ada kalanya yang mana-mana atau rah muka pakai jakrong atau tu semayang di rumah jak berangkat masjid hana merempok HP ada merempok siat tagai sambungan WA berkelam tabak idanya punya WA kadang-kadang rajin dah baca WA nya kadang-kadang WA baru baca uronyo padahal yang you baca sabi-sabi ulang-ulang Quran uronyo baca Quran ayat sat bahaya ayat sat ke dah karena semakin banyak dibaca semakin sering dibaca semakin banyak inspirasi semakin sering dibaca semakin banyak pengetahuan Quran yang disuruh ulang-ulang untuk dibaca Al-Quran yang diperintahkan diulang-ulang untuk dibaca bukan WA nyo yang aneh tanya WA baru uronyo lam dah baca WA baru tha mentang baca uronyo han batte cini kalan tamping drone kadang-kadang na urung buka HP ketarik-tarik WA karong na kalan WA baru tam na baca le kem le drone tu hai putra buka hana ta baru koran baru munyo koran baru ta baca koran uronyo ta baca koran singo ta baca WA baru baca WA uronyo baca WA singo baca tapi Quran baru ta baca uronyo baca lam singo baca lam terus menerus dibaca suruh ulang-ulang manusia terbaik manusia yang paling banyak kendurinya jamaah maghrib yang berbahagia. Lalu kata Nabi, manusia terbaik khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah manusia yang panjang usianya, bagus pula amalnya. Usianya panjang, amalnya bagus. Ini manusia terbaik. Bukan sebaliknya. Usia panjang, amal kejahatan yang banyak. Apa bedanya kita dengan iblis? Bedanya kita dengan iblis, iblis berharap doa panjang, tujuannya untuk menggoda anak cucu Adam dijerumuskan ke dalam neraka Allah. Tapi tujuan kita meminta kepada Allah agar panjang usia, agar kita bagus amalnya, banyak kebaikannya. Gaji udah dalam doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan usia kami. Untuk apa? Untuk menggoda manusia ke dalam kejahatan? Enggak, itu iblis. Iblis itu. Tapi manusia dia berharap doa panjang, berdoa agar dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar dia bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Dan inilah manusia terbaik kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, bagus amalnya. Maka hebat. Bapak pada nombor kau tema rumpau urung pensiun ni. Alhamdulillah nungku ulung ka 80. 80 kerja masjid. Watai gedang ka lagi ka 8. Watai geruku hana daturi tahule teut tahule rawagu. Hana merile. Tapi dia mau ke masjid. Bagus amalnya, panjang usianya.
Tapi anak-anak muda lah do, mentang tegak, dong mentang tegak lagi baris berbaris ikut PBB. Sembahyang anak. Bukan manusia terbaik. Maka ketika di masjid itu banyak orang-orang tua, agak wajar. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi manusia terbaik. Ketika Allah panjangkan usianya, sudah pensiun, ada kalanya usia sudah 60 tahun ke atas, dia hiasi hidupnya ke masjid beribadah kepada Allah. Dia ingin detik-detik akhir hidupnya menjadi manusia terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka wajar kalau masjid-masjid kita kadang-kadang yang banyak adalah barang-barang antik, urung-urung tuha, igau gahana li, paling nyona sinu tagalagi burung kakak tua. Yang kenyan wajar dia ingin menjadi manusia terbaik. Tapi orang-orang yang tidak menjadi manusia terbaik, dia enggan ke masjid, dia tidak mau ke masjid. Maka ini menjadi evaluasi diri kita bahwa sejauh mana kita sudah mencapai target-target seperti yang sudah diatur baginda Nabi agar kita menjadi manusia terbaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.